Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu tipe investor di pasar saham. Ada sleeping investor, ya ini dipopulerkan oleh eh, Bapak Lo Keng Hong gitu ya. Dia mengidentifikasikan dirinya sebagai sleeping investor karena dia beli perusahaan yang bagus dan harganya murah menurut beliau. Sehingga dia tidak terlalu khawatir, dia tidur saja dan jadi orang kaya. Ya, itu sleeping investor Bapak Lo Keng Hong gitu ya. Ada juga yang trader sama scalper. Ya, trader itu berarti dia transaksinya sangat aktif. Scalper itu bahkan sudah dalam hari yang sama melakukan jual beli. Nah, kemudian ada juga spekulator. Ya, spekulator ini mungkin kalau dibilang trader iya juga, tapi ini yang lebih berani mengambil resiko. Jadi mungkin sudah melakukan margin. Ya, margin itu dia pinjam uang dari sekuritas untuk memaksimalkan keuntungan sahamnya sampai dengan termasuk melakukan short selling. Walaupun di Indonesia saat ini masih dilarang ya, karena sejak COVID setahu saya daftar short selling itu memang dilarang. Kalaupun mau melakukan biasanya dilakukan mungkin di luar negeri, tapi tentu ini aksesnya cukup terbatas. Nah, kemudian ada juga investor yang reksadana, yang mempercayakan pengelolaan sahamnya kepada manajer investasi. Jadi itu tipe-tipe yang mungkin sudah sering kita temui, kita lihat di pembahasan, ataupun yang ada di media massa gitu. Nah, pernah dengar nggak Bapak Ibu tentang investor aktivis? Jadi investor aktivis, aktivis itu apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aktivis itu bisa orang, ya, terutama anggota organisasi politik, sosial, buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita, yang bekerja aktif mendorong pelaksanaan sesuatu atau berbagai kegiatan dalam organisasinya. Di KBBI juga ada ini, Polri saya juga nggak ngerti apa. Politik kali ya mungkin. Seseorang yang menggerakkan atau demonstrasi dan sebagainya. Jadi aktivis itu ya mungkin orang yang aktif di bidang tertentu. Tapi kalau mengacu ke sini berarti dia menggerakkan sesuatu. Nah, jadi investor aktivis itu investor yang menggerakkan sesuatu. Nah, kalau di luar negeri ya itu ada di Investopedia. Investor aktivis dia kan dalam bahasa Inggris ya. Ya, kalau saya terjemahkan ke Indonesia, ya, investor yang membeli saham minoritas dalam jumlah yang signifikan. Kalau di luar negeri itu struktur sahamnya agak berbeda dengan Indonesia. Jadi kalau di luar negeri itu punya saham 10-15% aja mungkin kamu sudah mayoritas atau bahkan pemegang saham terbesar. Karena mereka kepemilikan sahamnya sangat tersebar. Nah, jadi kalau dikatakan membeli saham minoritas dalam jumlah signifikan, berarti kamu beli saham ya mungkin nilainya berapa persen sampai berapa belas persen, jumlah tersebut sudah signifikan. Kemudian kamu masuk ke situ, kamu mengajukan diri sebagai board ya, di sana mungkin dewan direksi. Kemudian karena menjadi dewan direksi, kamu mengubah atau mempengaruhi bagaimana perusahaan dijalankan. Ya. Nah, bentuknya macam-macam Bapak Ibu. Jadi ketika menjadi aktivis, kita mungkin sifatnya ada yang cuma kasih nasihat gitu, ada yang sampai memaksa. Jadi memaksanya apa? Memaksa misalnya untuk restrukturisasi karyawannya kebanyakan misalnya. Divestasi, oh aset-aset ini tidak menguntungkan, dijual aja gitu. Atau bahkan dia merasa susunan manajemennya itu kurang kurang bisa memaksimalkan nilai perusahaan, sehingga dia meminta untuk mengganti susunan yang baru, dipilihlah dewan direksi yang baru. Nah, eh, kalau ini yang menurut menurut di Investopedia ya, specialized hedge fund ya. Typically a specialized hedge fund. Hedge fund itu biasanya seperti kumpulan dana yang apa orang-orang kaya ya atau mungkin institusi kumpulin dana satu tempat, tapi dia bukan menghimpun dana umum seperti halnya reksadana, tapi dia sifatnya lebih lebih terbatas. Kemudian mereka membeli significant minority stake in order to change how it runs gitu ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan gitu ya. Nah, uh, di istilah pasar modal dulu ya, investor aktivis ini disebut juga dengan corporate trader ya.
Raider itu kelihatan kayak Kamen Rider, kedengarannya seperti itu ya. Raider itu raid ya, raid itu artinya menyerang. Jadi seperti orang yang menyerang suatu korporasi. Kalau dulu pernah nonton film Pretty Woman tahun 1990, ini sudah film lama sekali. Uh, Richard Gere itu memerankan seorang corporate raiders. Jadi dia bersama teman-temannya beli perusahaan yang manajemennya mungkin kurang baik gitu ya, atau bahkan dalam masalah, kemudian mereka memperbaiki dan menjualnya lagi gitu. Nah, persepsi terhadap corporate raiders itu umumnya negatif. Kenapa? Karena dalam proses memperbaikinya itu cukup ekstrim. Mereka bisa meminta melakukan PHK, ya, meminta menjual aset, mengganti manajemen. Ya, kalau dalam modern seperti sekarang, itu seperti memaksa perusahaannya untuk buyback lebih banyak saham-sahamnya sendiri, membagikan porsi dividen yang lebih besar, ya, atau mungkin investasi ke sektor-sektor yang mungkin lebih ini, atau dia merasa mungkin cash-nya nggak terpakai. Nah, kalau di luar negeri, mungkin Bapak Ibu kalau baca-baca Bloomberg atau apa, kadang-kadang ada berita, oh ini direksi di sini menghimbau kepada perusahaannya agar memberikan uh, pembagian dividen yang lebih banyak gitu, atau melakukan buyback lebih banyak. Kenapa? Karena cash perusahaan pada nganggur. Ya, itu seperti itu. Nah, persepsi yang negatif tersebut dulu ya, sekarang berubah. Karena ternyata tidak semua investor aktivis itu seperti orang datang, kemudian obrak-abrik, dia ganti total dengan harapan maju, naik, kemudian setelah harga naik dia jual, dia tinggal aja. Enggak juga gitu. Eh, Memang ada juga perusahaan-perusahaan yang mungkin manajemennya kurang efektif atau tidak efektif ya. Contohnya misalkan itu sudah terlalu politis ya. Mereka akhirnya kasih bonus eksekutifnya terlalu besar, bikin birokrasinya sudah berbelit-belit, atau bahkan mungkin terlalu banyak konflik kepentingan atau apa. Nah, masuknya investor aktivis itu untuk membersihkan atau memperbaiki perilaku atau budaya korporat jelek yang seperti itu. Jadi tidak serta-merta negatif gitu. Uh, Nah, ada juga investor aktivis yang masuk kemudian memaksa perusahaannya untuk lebih go green. Ini juga banyak terjadi di 2000 era modern 2015-2020, terutama ketika istilah ESG itu menjadi tren. Ya, jadi ada investor baru masuk, mereka punya kursi di direksi, ya. Jadi penentuan jumlah kursi di direksi itu menggunakan persentase jumlah saham. Jadi ada hitung-hitungannya. Itu di luar negeri ya. Karena tidak ada yang mayoritas, makanya seperti itu. Kalau di Indonesia umumnya sudah mayoritas pemegang saham yang lama, jadi penentuan dewan direksi itu memang sepenuhnya dari pemegang saham yang pengendali. Nah, jadi seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kalau di Google ya atau dibaca di buku nih, kebetulan saya akses dari Corporate Finance Institute, banyak juga sih, tinggal di Google aja. Ada beberapa kisah investor aktivis yang sukses gitu. Ini contohnya adalah Bill Ackman. Dia tahun 2011 dia beli sekitar 14% saham perusahaan kereta api, menjadikan dia sebagai perusahaan pemegang saham terbesar di perusahaan tersebut. 14%, oh bayangkan. Kalau di Indonesia 14% mah belum ada apa-apanya. Nah, di sana karena sangat sangat ini, jadi dia pemegang saham terbesar. Dia ganti semua jajaran manajemennya, dan kemudian setelah beberapa waktu harga sahamnya naik 2 kali lipat. Saya tidak tahu setelah itu dia jual semua atau dia tetap pegang, tapi ini salah satu kisah sukses yang dia lakukan. Nah, tentu tidak semua kegiatan ini berhasil. Ya, ada juga yang memang sudah mungkin terlalu bobrok atau masuknya terlalu spekulatif atau mendapat perlawanan daripada investor yang lain. Akhirnya rugi juga, itu juga ada. Ya, kalau nggak misalnya harga saham dia tidak berhasil mengganti karena yang lama masih solid gitu kan. Atau ya memang perusahaannya tidak bisa keluar dari masalah sehingga tutup. Itu juga banyak kejadian ya. Nah, jadi ini contohnya. Apakah ketika Elon Musk membeli Twitter itu termasuk dalam investor aktivis? Kalau dari tujuan dan perubahannya, iya menurut saya. Kenapa? Karena waktu dia masuk, dia pecat semua dewan direksi,
Dia mungkin berhentikan 75% daripada karyawan dan sekarang jalan baik-baik saja. Terus terang dibandingkan semua platform sosial media, saya paling suka Twitter. Jadi memang dia lakukan ya, dia perbaiki, dia ganti struktur cost segala macam. Tapi kalau dari sisi persentase saham yang dibeli agak nggak masuk. Kenapa? Karena investor aktivis itu dia beli minority stake. Kalau ini enggak, dia beli a whole company. Jadi perusahaan TBK jadi perusahaan tertutup, dia beli semua. Nah, kemudian nggak tahu dia akan jual lagi apa enggak. Karena investor aktivis kan setelah dia perbaiki harga saham naik, mungkin dia jual. Nah, kalau ini dia sudah beli semua, sudah jadi perusahaan tidak TBK, mau apa lagi? Tapi kalau misalkan setelah tidak TBK, dia TBK lagi, nah itu bisa jadi dia disebut investor aktivis. Ya, jadi yang dilakukan seperti itu. Uh, Banyak yang nanya sih, Indonesia ada nggak gitu ya? Nah, berbeda dengan Amerika Serikat tadi sudah saya jelaskan ya. Kepemilikan saham itu amat tersebar ya. Mark Zuckerberg yang punya Facebook, yang punya Instagram, yang punya WhatsApp, yang punya sekarang Meta ya, Meta yang untuk virtual itu, uh, dia yang begitu identik dengan grup Facebook itu cuma punya 16,8% ya kepemilikannya. Ya, jadi 16,8 itu dan itu sudah merupakan yang terbesar. Belum lagi karena itu perusahaan teknologi, mereka punya hak suara multiple voting rights. Dengan hak suara 16% itu dia punya hak kuasa lebih dari 50%. Jadi dia tetap masih menentukan di perusahaan. Nah, kalau di Indonesia jarang sekali. Lihat saja misalnya yang BUMN ya. Kalau BUMN pemerintah pasti punya 50 sampai 55%. Ada juga yang mungkin mendekati 60%. Kalau yang swasta, swasta kayak Bank BCA, itu juga grup Jarum juga punyanya lebih dari 50%. Jadi kalau misalnya orang borong saham di market sampai dengan 15 bahkan 30% pun, itu tidak bisa menjadi pengendali. Sementara kalau di luar negeri, kamu punya belasan persen, itu sudah menjadi pemegang saham terbesar. Ya, karena begitu tersebar mereka punya saham. Jadi untuk mengganti manajemen itu cukup sulit. Ya. Punya 30% pun belum tentu. Kalau misalnya pemegang saham pengendalinya tidak menghendaki kamu di dalam, ya kamu nggak bisa apa-apa juga. Suara dia 51%. Nah, tapi apakah tidak ada sama sekali? Ya nggak juga sih. Uh, Kan tidak semua aktivis itu masuk mengganti direksi yang lama atau apa. Bisa juga mereka masuk sebagai partner. Nah, kalau masuk sebagai partner, terus terang di Indonesia juga banyak contoh-contohnya gitu ya. Ya ada juga yang tanya kayak Saratoga termasuk nggak? Well, kalau saya lihat mereka kan waktu beli saham itu belinya jangka panjang. Nah, mungkin patokannya gini, kalau misalkan ada orang daripada grup tersebut yang menjadi direksi atau komisaris di anak perusahaan tempat dia beli, maka menurut saya termasuk. Ya, tapi kalau misalkan dia cuma beli sahamnya dalam jumlah signifikan, terus dia juga nggak ikut campur sama sekali, kayak Bapak Lau Keng Hong kan, Bapak Lau Keng Hong dia sleeping investor. Dia waktu beli sahamnya sampai kadang 5%, namanya masuk pemegang saham per individu terbesar. Beliau kan juga setahu saya tidak terlalu ikut campur. Ya, kalau misalnya dia tidak suka sama perusahaannya karena mungkin harganya jadi mahal, earningsnya nggak bagus atau menurut dia manajemen tidak baik, kan dia tinggal jual aja. Ya, jadi menurut saya sih kalau di Indonesia kayaknya tidak ya. Seperti halnya juga Warren Buffett ya. Warren Buffett itu kalau dia suka sama perusahaan, dia beli terus, bahkan dia bisa beli sampai keseluruhan. Kalau nggak salah itu di perusahaan kereta api juga dia beli gitu ya. Tapi kalau misalnya dia nggak suka atau tebakan dia ternyata kurang tepat untuk suatu sektor yang seperti dia lakukan di perusahaan airlines, dia tinggal jual ya. Ngapain masuk ganti-ganti manajemennya? Karena kan kita mungkin tidak memiliki keahlian untuk menjalankan perusahaan seperti halnya orang yang sudah ada. Nah, jadi investor aktivis ini dia harus seperti businessman yang punya resources, punya orang untuk melakukan manajemen yang lebih baik daripada yang sudah ada. Tapi kalau investor saham yang sifatnya, dah saya beli, biarkan manajemen yang kerja, ya kalau saya cocok ya saya beli, kalau nggak cocok ya saya tinggal jual aja sahamnya. Nah itu ya ini yang saya lihat ya. Nah, tapi ya tentu ke depan perkembangannya bisa 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 saja berubah. Nah demikian tentang investor aktivis. Semoga bermanfaat. Semoga hari Anda